santuy. Aduh, sokap nih. Bisa. Yo. Welcome back to Koridor Bacot Santuy, baca komen santuy. Here. Selalu ada hal-hal yang aneh setiap tahunnya. Selalu ada hal-hal yang tolol setiap tahunnya gitu bro ya. Welcome back to Bacot Santuy, baca komen santuy. Hampir salah. Hampir baca komen Twitter. Udah gak ada Twitter X sekarang. Ya ganti. Welcome back again bro ya. Gimana skapsnya? Mudah-mudahan baik-baik saja. Kemarin gue menemukan berita yang kayaknya nggak harus seperti itu gitu bro ya. Membuat resah dan kepikiran gitu bro di Oktober ini. Oktober make it cheers, tapi untuk sebagian orang Oktrable. Yaitu hasil otopsi perempuan cantik yang dianiaya anak anggota DPR ternyata tewas akibat dilindas mobil pelaku. Ada cewek nih, cowoknya marah, ditabrak. Bronx, emang. Apa yang lu pikirin anjing? Jadi penasaran permasalahannya seberat apa sampai jadi aneh, heran, bingung gitu loh. Bingung. Hey! Coba kita lihat beritanya gitu bro ya. Dini tewas usai diduga dianiaya kekasihnya. Dini sempat terlindas ban hingga dimasukkan ke bagasi mobil R. Dilansir Detik, kasus tewasnya Dini itu berawal dari dugaan penganiayaan pada Rabu. Saat itu Dini dan kekasihnya Putra, anggota DPR di Black Hole KTV. Pengaruh yang lain mungkin. Kuasa hukum keluarga korban menjelaskan kronologi kejadian sebelum Dini dilaporkan meninggal. Dimas menyebutkan Dini sempat cekcok dengan R sebelum dianiaya. Antara R dengan Dini ini datang ke Black Hole KTV karaoke gitu ya, melantunkan suara. Karena suaranya berlebihan jadi berdebat. Karena berdebat jadi berantem. Mungkin itu kali awalnya kali ya Blay. Mungkin antara R dengan Dini ini datang ke Black Hole KTV. Di sana menurut infonya ada perselisihan kecil. Menurut gue perselisihannya karena siapa yang bayar sih. Kayaknya nih, siapa ini yang bayar? Kamu enggak, aku aja. Ribut di situ awal mula. Tuh kan kamu kebiasaan. Aku gak suka nih kamu yang kayak gini. Nah itu pasti. Itu pasti awal mulanya gitu. Pasti gitu loh. Perbedaan sudut pandang berlanjut berkepanjangan ini merajuk ke pengadilan. Itu yang bikin pusing gitu Blay. Namun di Black Hole KTV itu sudah terjadi penganiayaan atau dugaan penganiayaan berat kepada Dini. Terbukti pada saat itu saudari Dini tergeletak di basement. Wah anjing direkam, muadar. Wah anjing, gue gak bisa ngomong apa-apa sih anjing. Kenapa orang-orang ini bangsat gitu, dari respect woman gitu. R disebut malah memvideokan dan menertawakan. Wah anjing. Apa yang dipikirinnya gitu ya anjing. Namun si pelapor saudara R malah di video ditertawakan dan dia menyampaikan kepada security bagian keamanan di basement parkir. Dia bilang gak tahu dia kena apa, tiba-tiba tidur. Kesurupan angin basement kali ya gitu, angin subuh mungkin ya, tiba-tiba tidur. Dimas mengaku hadir saat pihak kepolisian melakukan olah TKP awal dan meminta keterangan beberapa saksi dari olah TKP. Dimas mendapati fakta jika korban diduga sempat dilindas ban. Anjing, bahkan si korban ini lengannya terinjak, ada bekas ban tangan sebelah kanan kalau nggak salah. Kok kalau nggak salah sih, gimana sih anjing? Gini loh maksud gue, sebesar apa sih permasalahan pacaran gitu loh Blay. Gue suka bingung sih sama yang KDRT itu, gue suka bingung gitu ya. Bukan KDRT sih, masih pacaran lah. Ya yang suka physical attack gitu ya bro. Permasalahan paling berat tuh 3 nih ya. Yang bikin ribut gede itu biasanya ya, 1, perbedaan sudut pandang. Cara pacaran A sama pacaran B beda. Kebutuhan A sama kebutuhan B beda, jadi ribut mulu, toxic. 2, selingkuh. Pasti kan? Pasti gitu tuh mas, selingkuh gitu. Nomor 3, ini antara hamil atau punya video ngeus gitu ya. Udah banget 3 hal itu yang paling berat gitu, rata-rata gitu. Dan menjadi pertikaian. Dan kalau mau di breakdown ini, roots-rootsnya itu panjang. Kenapa harus dilindas mobil gitu? Dari 3 permasalahan itu gitu. Kan gak ada problema yang membuat daerah Sulawesi Utara menjadi kelaparan gitu, kan gak ada gitu. Atau melakukan pembunuhan massal gitu, jadi ribut membela kebenaran di Israel, superhero dan villain berantem gitu, jadi harus ditabrak pakai mobil. Nggak mungkin, pasti nggak mungkin selebay itu gitu loh. Atau mungkin beda dukungan capres 2024 gitu, jadi ribut karena anak DPR. Kenal, gue mah bingung. Atau memang sel-sel darahnya gitu masuknya duit haram mah. Jadi ya pemikiran juga bingung gitu. Bingung gue. Pasti gak mungkin selebay itu gitu loh. Atau cuman kurang ngopi gitu. Kenapa gitu. Kenal. Emang kadang-kadang kekuasaan, privilege dan teknologi itu dipegang sama yang
salah. Gue bingung banget gitu. Apa memang dia gak mikir panjang, atau karena dia siapa gitu, atau karena ya santuy lah, hidup gue mah selalu santuy, lahir santuy, warisan living. Itu mungkin ya. Ya tapi apa lu gak malu gitu kalau misalkan lu meningkatkan derajat diri lu sendiri karena faktor X gitu, bukan faktor lu gitu. Kayak gue sih malu ya. Gue sebagai cowok gitu selalu malu gue kalau misalkan punya faktor X gitu, atau bisa dibilang unfair advantage gitu loh, yang gak dimiliki orang lain gitu. Makanya seringkali gitu kekuasaan lebih, privilege lebih, dan teknologi lebih itu dipegang sama orang yang salah. Seringkali seperti itu, Blay. Why gitu loh. Ya cuman itu menurut sudut pandang gua gitu ya, bro ya. Ada yang nyokap, ada yang adek kelas, diselingkuhin. Ini dari banyaknya hal kasus-kasus itulah ya. Gua suka aneh sama cowok-cowok yang kalau lu kalah debat, lu pakai fisik, berarti lu tuh cupu anjing. Sumpah, lu tuh cupu banget gitu, Blay. Apa ya? Nggak punya skill gitu. Lah. Padahal kan bersilat lidah tuh jagonya lelaki gitu. Masa nggak bisa? Kureng lah ulur. Kureng. Masa nggak ngikutin leluhur sepuh gitu kan ya, yang suka menipu. Maksudnya Adolf Hitler gitu kan ya. Jago bersilat lidah dan berpolitik. Masa nggak bisa sih, kan lu udah punya privilege gitu. Masa nggak belajar gitu kan. Kureng udah lah ulur. Ya aneh aja gitu menurut gua gitu. Dan kurang lebih kan you have everything gitu. Ya lu juga bisa dapetin hal lain kalau pasangan lu kurang gitu. Cari aja yang lain gitu. Oh iya ya, everythingnya nggak sekaligus attitude. Gue lupa sih. Orang mah kurmot, kurang modal duit. Ini mah kurmot jadi orang gitu. Bingung gua mah. Ya menurut kalian coba gimana lah. Mungkin nggak pernah ngopi di Kobar. Iya bener, kata gua juga kan kurang ngopi. Mungkin menurut gua mah Blay. Dah. Anak DPR loba duit tapi otaknya gangguan jiwa. Ujung-ujungnya mah gitu. Tadi bilang juga setan dulu gak mau sujud ke manusia bukan karena gengsi dibuat dari api, tapi manusia aja lebih biadab. Gini setan pun minder. Bener mungkin ya. Ngeliat kelakuannya pengen resign gitu. Di Ulti Johnson anjing. Di Ulti Johnson anjing. Tumben banget kinerja penegak hukum di Konoha lurus. Biasanya gak bener juga ya, lurus ya. Tumben banget kinerja penegak hukum lurus. Iya, nabrak orang anjing. Ini pasti nge-tweet pakai USB-C aja, jelas lah pakai USB-C, apalagi ya tuh Blay. Kirain Android kan salah beli hashtag anjing. Zaman jadul banget ya. Hashtag siapa itu ya? Salah beli anjing. Jelas lah gitu kan, kalau aku pakai sayang. Jadi ya USB-C gitu, bro. Sebelum ada di mall gue udah punya. Itulah memang anjing, fuck. Privilege. Ya begitulah bang, kalau kawan anak yang ortunya punya kuasa. Ya memang gak semua sih kayak gitu, bener. Tapi emang ada yang gak kayak gitu. Ada kok. Banyak loh men. Banyak, ini memang yang di highlight saja. Yang lainnya tidak ter-highlight saja, tidak muncul di permukaan. Something wrong, I can feel it. Pastilah bro. Seenaknya karena merasa wong pusat. Wong pusat. Wong pusat kipak. Kelamin pria. Hah, kelamin pria. Gitu bilang lah. Susah banget anjing. Anak DPR-nya pas sidang apa? Ini kayak gue pernah nonton deh. Modal. Ya lo nge-cash dulu anjing. Nge-cash dulu, ngeregen gitu. Modal. Anjing serem parah. Belagu lu kayak uang bapak lu halal aja. Wadah, emosi banget anjing. Emosi kamu ya, bagus. Marahin aja emangnya orang tolol. Biasalah kor dunia per max kan kejam. Bahaya emang jadi cewek itu, kenapa ya? Aduh, pengen marah buat ngelindungin diri, dibunuh, digeleng, digeleng anjing. Aduh, didiemin cowoknya, ngelunjak, selingkuh gitu. Serba salah emang hidup teh, Blay. Anak pejabat belakangan ini kena kasus mulu, benci banget. Ini kalau anak pejabat buat kasus dikumpulin bisa jadi oknum. Saking keselnya kamu pencet ini terus mungkin kor. Apa anjing downstream Tokopedia, Shopee, Lazada. Penonton bok lu ya anjing. Sekali klik muncul ads Tokped, Shopee, Lazada anjing lah. Lebih beradab ini, unit K9 Bea Cukai deteksi 17 kilo sabu dan 1000 butir Happy Five modar. 17 kilogram sabu anjing, siapa coba yang mau nyabu? Gelo anjing. Dan 1000 butir Happy Five. Mereka nakal banget gitu, kenapa ya anjing. Masih aja emang masih zaman ya anjing, sumpah. Ngobat-ngobat gitu Blay. Please lah, udah banyak hiburan lain gitu lur. Hidup kamu tuh emang seberat apa sih lur? Meni butuh obat gitu lur deh. Kenapa sih sepusing apa, sestres apa butuh obat? Anjing. Padahal obatnya tinggal youtube.com/korigor. Beres. Aneh. Mungkin mau ada kekuatan mobil sama yang Rubicon kemarin. Niat mau ketemu adu mobil malah ketemu di sel imut. Goblok anjing. Ada aja, kenapa sih? Heran, apa ini anjing? Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat laki-laki yang berdandan seperti wanita
dan wanita yang berdandan seperti laki-laki. Kau seorang pembohong. Aku tidak akan tertipu lagi denganmu. Igun. Fans berat gue Igun tuh kenapa ya? Ini nggak seperti wanita. Ini memang konsepnya mermaid, Blay. Konsepnya mermaid gitu. Yang di penjara nanti mobilnya kan Kor. Iyalah, ban dalam sama dinamo. Itulah. Sekarang banyak yang ngaku main karakter pakai kekuasaan dan uang berlimpah. Iya, jam 9 pagi main karakter, jam 10 anxiety. Gak jelas anjing. Oknum kayak gitu bapaknya yang punya jabatan tapi berasa dia yang berkuasa lur. Satu sisi ortunya gak ngasih pemahaman yang benar soal kekuasaan dan tanggung jawab. Yes, itu bener pasti Blen. Dan mungkin sikap arogan itu ditiru dari orang tuanya, bodohnya sampai ke tulang ubun empedu pankreas. Emang anjing ini semua ke roh, nembus roh. Anjing semua ke partikel bakteri, roh. Fuck lah anjing, gue bingung. Intinya beli LPD lah. Nyambung anjing. Kadang gini ya gue bro-bro. Yang gue bingung tuh kenapa selalu disalahgunakan gitu. Kalau gue jadi dia ya anjing, usaha gue udah di mana-mana Blay. Sumpah, udah punya apa tahu kali gue anjing dengan umur segitu. Karena dengan kekuasaan yang besar, lu punya kapasitas yang besar, lu punya power yang besar. Kayak do something more anjing. Yo, come on bro. Ya memang sih masih muda nyobain ini itu gitu. Tapi nggak nyobain ngebunuh. Itu tuh bukan hal yang lazim bangsat. Jadi itu bukan pilihan gitu maksud gue. Apa yang salah di pikiran lu itu anjing lah. Ini nggak harus juga anak pejabat siapapun itulah gitu maksud gue. Kok bisa gitu men? Kok bisa gitu lu ngelakuin itu gitu? Bingung gue sekarang orang-orang kenapa ya? Makin kesini pengen ngegantiin singgasana setan dan iblis gitu. Bingung. Menurut gue semuanya balik lagi ke sudut pandang sih. Gak bisa bersai-sai lagi Kor. Jelema macam bagong si Dongo muncul. Si Dongo muncul bangsat. Pejamkan mata kalian, mata sipit dan apa yang kalian lihat. Ih bangsat, goblok. Goblok! Anak anjing lu emang. Kenapa harus disipitin gini baru kelihatan ya? Bangsat. Kok bisa gitu sih bangsat? Goblok. Ada aja gitu, kenapa sih orang tuh anjing. Mungkin ini sih permasalahan utamanya, udah capek beres-beres, taunya gue sendiri yang gak beres. Atau mungkin dia tuh mabuk, tapi kalau mabuk alkohol nih ya paling tidur, muntah, udah. Pasti something yang lain gitu loh. Narkoboy. Mungkin, atau memang otaknya udang tuh. Nah kayak gini nih ronsennya nih, kurang lebih lah. Karena tolol gitu, kesel banget gue anjing, orang tuh kenapa tolol gitu. Tapi orang-orang ini tuh kayak I don't want peace, I want trouble. Gak ada kerjaan lain apa lur gitu anjing. Selalu banyak pilihan gitu loh men, daripada melakukan hal bodoh gitu. Dan yang gue gak suka sama orang-orang kayak gini, apapun konteksnya, ini bakal jadi stigma. Kenapa kayak gitu? Karena gak semua anak DPR kayak gitu, gak semua polisi kayak gitu, gak semua streamer kayak gitu. Dalam konteks judul, gak semua streamer yang buka donasi ya memang iseng aja gitu, pengen buka ya ada yang donate, syukur enggak ya udah gitu. Gak semua juga gitu. Dan gak semua influencer sama gitu. Gak semua anak DPR sama. Ini semua sama gitu. Yang dihancurkan sama orang seperti ini yang gak bertanggung jawab itu stigmanya gitu anjing. Itu yang gue gak suka. Selalu seperti itu gitu anjing. Selalu. Apalagi orang lebih banyak yang sudut pandangnya pendek gitu. Sangat banyak gitu sampai detik ini. Daripada yang sudut pandangnya cukup luas, bisa ngeliat ke banyak hal. Jadi orang bakal termakan. Itu yang gue gak suka sama kelakuan orang-orang begini. Yang kayak gini lah, yang bikin stigma tolol, yang gak tahu cara pemanfaatannya gitu loh men. Ya udah gak usah di situ gitu. Emang lu gak pantas gitu anjing. Gak pantas, udah pergi aja gitu. Apa gak ngaca gitu, lu tuh gak pantas bangsat. Lu punya apa gitu. Karena di dunia ini memang dibutuhin skill, communication, dan tanggung jawab gitu. Baru money. It's simple bro. Tapi gue salah ngomong juga ya. Takutnya juga gak ada yang banyak kepikiran tentang ini lagi. Contoh kecil deh ya. Selingkuh. Lu putus kenapa? Pacar gue selingkuh. Enggak itu anjing masalahnya. Selingkuh itu output. Sama kayak lu sakit, tipes itu outputnya. Kenapa lu bisa tipes? Kenapa dia bisa selingkuh? Dan lu tuh tolol itu gak mau cari tahu. Itu yang gue bingung. Itu cuma output gitu. Dan mostly beberapa orang ya udah dia selingkuh beres gitu. Enggak gitu anjing. Enggak sesimpel itu. Itu hal kecil lah bro. Daripada kita ngebahas tentang bunuh orang, judol, gorengan-gorengan sampah yang kompleks. Itu aja yang paling simple. Pasti masih banyak orang yang berpikir, putus kenapa? Selingkuh. Oh iya, dia berarti tukang selingkuh. Enggak gitu bangsat. Panjang rentetannya gitu. Kenapa bisa kayak gitu? Dan kenapa juga bisa ketahuan? Tolol kali mungkin ya. Itu banyak faktor-faktor X gitu loh. Yang gak sependek itu. Sama kayak sayang. Gue udah sayang, kok lu gak mau sama gue? Gak gitu anjing. Sekompleks itu gitu semuanya itu Blay. Sekarang pertanyaannya, bangsat. Emosi gue anjing. Sekarang pertanyaannya bangsat. Lu yang memang malas buka pikiran lu, atau gue yang terlalu objektif gitu. Lu yang gak mau ngelihat sudut pandang lain, atau sudut pandang gue yang keluasan, yang lu pikir kayak yang gak usah kejauhan sampai situ Kor gitu. Itu yang gue bingung. Karena semuanya pasti selalu ada faktor X. Selalu ada faktor X. Twitter jadi X. Faktor X. Elon Musk. Elit global. Pantesan nama Twitter X, karena mencari faktor X. Terlalu banyak faktor X dan munculnya dari Twitter. Orang-orang yang mengesepal-sepil faktor X.
udah cocok gue jadi order of ancient. Jadi elit global gue emang cocok anjing. Udah terlalu objektif untuk membalance dunia gitu. Gak boleh 50% lebih baik, gak boleh 50% lebih buruk. Harus balance. Faktor X. Karena kalau balance, ya dunia ini buat apa ada? Kiamat aja. That's why kenapa selalu ada konflik. Selalu ada faktor X. Wah anjing gila sih ini. Wah ini gila nih baca santuy anjing. Berkepikiran loh gue. Coba lu pikirin deh men. Kalau udah balance, ya buat apa? Buat apa ada konflik, buat apa ada kehidupan gitu. Iya gak sih? Berat banget baca santuy ini anjing. Coba lu pikirin deh. Dan biasanya kalau orang udah gak ada, meninggal, ya udah gak ada yang dipikirin. Ya udah balance, dead. Anjing dead. Anjing kemana-mana nih konteksnya bro. Bangsat. Dari mulai perselingkuhan. Ya ini balik lagi ke kalian sih ya. Mungkin nanti gue lihat komen-komen kalian di bawah ya. Jadi komen aja di bawah. Menurut kalian gimana? Kepikiran juga lo ya. Semua ini serba sudut pandang gitu loh. Coba lo mulai. Ini terakhir sebelum beres. Ada tweet Ridwan Hanif. Tiba-tiba muncul. Sudah pernah menjadi orang ambis. Pengen punya ini itu. Kerja mati-matian mengejar popularitas. Ujung-ujungnya sekarang jadi pengen orang biasa aja. Hidup tenang. Yang bisa kita kutip. Sebenarnya hal yang lu mau ini hanya cuma nafsu gitu loh. Dan itu yang ngebuat lu jadi manusia. Karena semua orang pengennya tenang. Pengennya biasa aja. Tapi karena biasa aja, itu gak akan ada konflik. Gak akan ada perjuangan. Ya semuanya balance. Ya buat apa lagi lu hidup? It's done bro. Sama kayak main game. Ya udah tamat. Udah beres konfliknya. Jadi hal yang balance ini baik atau enggak? Gitu loh. Coba lu pikirin deh. Kalau lu nanya, gue sekarang udah ngerasa balance atau enggak? Lanjut di part 2 nanti. Mungkin kita bisa lebih deep talk lagi cerita ya. Sebenarnya banyak banget mindset yang pengen gue ngomongin, tapi takut terlalu kejauhan aja gitu ya bro. Yang ada apa di sini gue gitu. Karena banyak banget yang ada di sini gue. Cuman karena gue tahu ujung-ujungnya kesantuyan, hiburan, dan tenang itu adalah garis besarnya. Ya jadi gue nggak pernah mau gitu. So keresahan gue yang sebenarnya gitu loh bro. Yang memang ada di sini gue. Karena dari semua masalah ujungnya minta apa sih? Tenang, itu benar. Tenang itu apa? Santuy. Santuy itu apa? Squee living. Apalagi? Bertahun-tahun kan gue di industri ini gitu bro ya. Selalu ngomong tentang hal seperti ini gitu. Ini cuma beda konteks aja sama orang yang ngebuh tadi. Pasti dia ada satu ambisi atau ada satu hal yang dia pengenin tapi dia gak dapet. Nabrak tuh cewek gitu. Tapi kalau udah dia dapet, ujung-ujungnya orang pengen hidup tenang. Paham gak sih maksud gue konteks ini? Balik lagi ke sudut pandang. Ya mungkin segini aja dulu baca santunya. Kita lanjut part 2. Lu komen down below aja lah hal-hal yang seru. Hal-hal yang menurut lu apa yang ada di pikiran lu. Saya tutup channel gue, share dan subscribe. Peace.